Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di channel YouTube Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Nah, apakah kalian siap untuk belajar PAI pada hari ini? Oke, jika sudah siap, kita berdoa bersama-sama ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga paham dan siap untuk menjalani ujian yang akan datang. Oke? Untuk itu kita akan bahas soalnya satu persatu, tapi kita hanya membahas soal-soal yang kalian mayoritas salah, seperti itu ya. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya. Orang yang mengaku sebagai orang Islam tapi tidak percaya kepada Allah, maka orang tersebut termasuk orang. Nah, di sini ada 4 pilihan. Pilihan 1, dia adalah orang kafir. Nah, kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua ada fasik, ia seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Yang ketiga murtad. Murtad itu adalah orang yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Yang keempat nifaq, yaitu menampakkan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Nah, di sini kalian banyak keliru ya. Kafir, banyak yang menjawab kafir. Mungkin kalian belum tuntas membaca soalnya ya. Tapi tidak percaya kepada Allah. Nah, kalian hanya terpaku pada narasi tersebut sehingga kalian menyimpulkan bahwa jawabannya adalah kafir. Padahal bukan kafir jawabannya. Nah, fasik, seseorang yang menyaksikan kebenaran tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Nah, di sini dia mengaku sebagai orang Islam tapi bukan menyaksikan ya. Tapi dia tidak percaya kepada Allah. Berarti dia bukan termasuk orang yang fasik. Berarti bukan fasik juga. Nah, murtad. Murtad ini adalah orang yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Nah, ini jelas bukan ya, karena dia mengaku sebagai orang Islam tapi tidak percaya kepada Allah. Nah, ini bukan murtad. Nah, berarti jawabannya adalah nifaq. Kenapa nifaq? Karena nih, perhatikan ya, pengertian dari nifaq adalah menampakkan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Di sini isi hati dia apa? Isi hati dia itu tidak percaya kepada Allah. Tapi perbuatan dia apa? Perbuatan dia adalah dia mengaku sebagai orang Islam. Nah, di sini dia adalah orang yang nifaq. Nifaq itu dalam arti atau istilah lainnya adalah munafik. Jadi, orang yang mengaku sebagai orang Islam tapi tidak percaya kepada Allah itu adalah orang-orang yang munafik, yang perkataannya atau perbuatannya tidak sesuai dengan isi hatinya. Seperti itu ya. Diingat baik-baik jawabannya, jangan sampai salah lagi. Oke. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada pertanyaan. Hikmah beriman kepada Allah dapat dirasakan oleh. Nah, di sini juga banyak yang salah ya, banyak yang keliru. Di sini ada 4 pilihan juga. Yang pertama adalah pilihannya seluruh umat manusia. Nah, jika seluruh umat manusia bisa merasakan hikmah beriman kepada Allah, belum tentu ya seluruh umat manusia dapat merasakan hikmah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena belum tentu seluruh umat manusia itu dia beriman kepada Allah. Nah ya, gitu, seperti itu ya. Itu realisasinya. Yang kedua, pilihan kedua adalah pribadi yang beriman dan lingkungan. Nah, pribadi yang beriman ini jelas-jelas dia dapat merasakan hikmah beriman kepada Allah ya. Tapi lingkungannya, apakah lingkungan dia itu di sekitarnya dia itu sudah beriman kepada Allah atau belum? Jika di lingkungannya
tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin orang-orang di lingkungannya itu merasakan hikmah beriman kepada Allah. Jadi bukan B ya jawabannya. Nah, yang ketiga pribadi yang beriman. Jelas di sini pribadi yang beriman pasti akan merasakan hikmah beriman. Dan yang terakhir adalah pilihan yang terakhir adalah keluarga yang beriman. Oke, ada orang yang beriman memiliki keluarga, tapi keluarganya itu sudah benar-benar beriman belum kepada Allah. Jika misalkan keluarganya itu belum benar-benar beriman kepada Allah, maka belum tentu keluarganya itu mendapat atau bisa dapat merasakan hikmah beriman kepada Allah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah pribadi yang beriman saja ya, tidak ditambah dengan lingkungannya atau keluarganya. Jadi karena keimanan itu adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya, yaitu pribadi dan Allah, seperti itu ya, satu pribadi dengan Allah. Jadi masing-masing untuk masalah keimanan itu pribadi masing-masing, tidak bisa diwakili oleh keluarga ataupun lingkungan ataupun bahkan seluruh umat manusia, seperti itu ya. Nomor 3, kita langsung ke nomor 3. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Arif dan Riki selalu mentaati peraturan yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Merupakan contoh perilaku bla 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 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah jujur dan amanah, yang keempat adalah istiqomah. Kira-kira yang kalian pelajari selama ini dari buku PAI kalian selalu mentaati peraturan yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat itu termasuk perilaku sehari-hari dari sikap apa? Yang kita sudah pelajari adalah jujur, amanah, dan istiqomah. Coba, ada kata selalu mentaati. Nah, kalau ada kata selalu mentaati peraturan, kalau ada kata selalu mentaati, berarti dia itu memiliki sifat atau menerapkan perilaku apa dalam kehidupannya. Jujur, kalau jujur itu adalah perkataannya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Berarti bukan selalu mentaati peraturan. Yang kedua, amanah. Amanah itu apa? Apabila kita diberikan tanggung jawab atau diberikan suatu kepercayaan oleh orang lain, kita melaksanakannya dengan benar. Nah, sedangkan di sini selalu mentaati peraturan itu bukan termasuk amanah ya, tidak seperti amanah, berarti bukan amanah. Jujur dan amanah, jelas di sini bukan jujur dan amanah ya, karena tadi kita sudah bahas jujur dan amanah tidak sesuai dengan ini. Dan berarti kesimpulannya adalah selalu mentaati peraturan yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat merupakan contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya. Diingat-ingat, dipelajari lagi, dan difahami betul-betul contoh perilaku, 3 perilaku yang kita telah pelajari di sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar terus-menerus sehingga faham. Yang keempat, selalu melakukan 3 hal di atas dengan rasa senang, nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Pertanyaan di atas atau pernyataan di atas memiliki bentuk sikap kehidupan sehari-hari orang yang memiliki perilaku. Nah, di sini ada 4 pilihan juga ya yang kalian harus pilih. Jangan sampai terkecoh karena kita tadi telah menjawab soal sebelumnya yang sama juga tentang perilaku kehidupan sehari-hari dari sikap amanah, jujur, dan istiqomah ya. Coba di sini kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Yang pertama, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ada kata selalu juga ya. Terus yang kedua, sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus ya. Di sini digarisbawahi terus-menerusnya hingga faham. Terus selalu melakukan 3 hal di atas dengan rasa senang. Selalu, ada kata selalu ya.
ada kata selalu di situ. Jadi tadi Ibu udah bilang kuncinya kalau ada kata selalu itu perilakunya dia adalah terus menerus atau continue. Jadi tidak hanya berhenti saja di satu waktu, melainkan dia selalu dan terus menerus melakukannya. Jadi kesimpulannya adalah jawaban dari nomor 4 ini adalah istiqomah. Seperti itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya yaitu yang bukan membatalkan tayamum adalah. Nah, di soal ini pun banyak dari kalian yang terkecoh. Coba perhatikan dan baca dengan seksama soal yang telah Ibu tulis. Yang bukan membatalkan tayamum. Nah, yang bukan ya. Jadi di garis bawahi di sini yang bukan. Jadi selain hal-hal ini merupakan hal-hal yang membatalkan wudu atau tayamum ya. Tapi di sini yang diminta adalah bukan, berarti kecuali. Jadi yang dipilih yang bukan membatalkan tayamum. Di sini kalian banyak yang terkecoh. Yang pertama adalah terdapat air untuk berwudu. Nah, jika kita sedang atau sudah melakukan tayamum, tapi ternyata beberapa menit kemudian ada air mengalir dan itu cukup untuk berwudu, maka wudu kita tayamum kita tidak sah. Jadi kita tayamumnya batal. Berarti jelas jawabannya bukan A ya, bukan terdapat air untuk berwudu. Yang kedua, yang B. Coba di situ ada buang air kecil. Nah, apabila kalian sudah bertayamum tapi kalian buang air kecil, berarti itu membatalkan tayamum kan? Berarti kalian harus bertayamum lagi. Seperti itu kan ya. Yang ketiga, jawabannya tertidur. Apabila kalian sudah melaksanakan tayamum tapi kalian tertidur, maka batalah tayamum kalian. Dan yang terakhir adalah berselisih dengan teman. Apakah berselisih dengan teman itu membatalkan tayamum? Jawabannya adalah tidak. Jadi kesimpulannya adalah yang bukan membatalkan tayamum di antara 4 pilihan ini adalah yang A, B, C itu semuanya membatalkan. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Mungkin cukup sekian ya video dari Ibu. Kalau misalkan ada soal-soal yang kalian masih belum paham, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom atau bisa di grup PAI kalian masing-masing ya. Sekian pembahasan soal dan bedah soal bersama Ibu Dita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.